Surat chapter 18, surat tantangan. Jangan memencet ke tempatku. Aku datang ke sini dulu. Aye, jangan pelit begitu. Mari berbagi tempat bersama. Jarang memiliki kesempatan untuk melihat mereka membodohi diri sendiri. Berapa banyak siswa dari kelas yang dilanda sampah yang menurut kamu akan tetap tinggal setelah penilaian? Mungkin 1 dari 5, ada 60 siswa di kelas itu, tetapi hanya sedikit 30 yang datang. Aku pikir setengah dari mereka akan tersingkir. Apakah kalian ingin bertaruh? Masing-masing dari kita akan memberikan nomor, dan yang paling dekat menang. Tentu 12. Sangat optimis, aku katakan 9. Tepat saat arena berdering dengan keributan suara penonton yang bersemangat, suara Wang Feng tiba-tiba bergema. Hampir semua peserta ujian ada di sini. Aku tidak akan menunggu mereka yang belum. Mereka didiskualifikasi. Guru Luo sedang berkultivasi terpencil, jadi aku yang akan menjadi orang yang akan memimpin penilaian kamu. Dia melirik ke kerumunan dengan dingin. Lalu tiba-tiba tersenyum jahat dan berkata, aku akan sedikit mengubah aturan kali ini. Di masa lalu, mereka yang telah membuka cakra mereka atau bisa mengeluarkan pukulan dengan kekuatan lebih dari 1000 kati dianggap telah lulus. Tapi tahun ini, kamu harus bisa melakukan keduanya agar bisa lulus. Jika tidak, kamu didiskualifikasi. Tatapan dinginnya dengan santai menyapu Yun Xiao. Dia tahu yang terakhir pasti sudah memiliki kekuatan lebih dari 1000 kati. Karena dia telah mengalahkan Lan Fei. Secerca dingin melintas di mata Yun Xiao saat dia berdiam diri. Meskipun aturan baru telah menimbulkan banyak diskusi, tidak ada keberatan. Ini karena semua siswa di kelas adalah anak-anak pejabat yang telah membuka cakra mereka dan memiliki kekuatan lebih dari 1000 kati. Atau tidak dapat membuka cakra apapun dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Tak satu pun dari mereka yang mengembangkan teknik orang kuat dan menjadi jenis eksistensi yang memiliki kekuatan besar tetapi tidak bisa membuka satu cakra pun. Siapa yang mau menjadi yang pertama? Wang Feng melirik dingin ke seberang kerumunan dan matanya akhirnya jatuh pada Yun Xiao. Bahkan Sang Guan King, Du Feng, dan beberapa orang lainnya menatapnya dengan dingin. Sejak Lan Fei diusir, kelompok siswa ini telah kehilangan pemimpin mereka dan sekarang dipimpin oleh Sang Guan King. Tapi kekuatan yang Yun Xiao tunjukkan hari itu terlalu luar biasa sehingga tidak ada dari mereka yang berani memprovokasi dia lagi. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin aku membutakan kamu dengan jari aku? Yun Xiao balas menatap mereka dan kemudian berjalan keluar dari kerumunan. Takut dengan ancamannya, Sang Guan King dan gengnya segera menundukkan kepala mereka. Tetapi mata mereka dipenuhi dengan tatapan berbisa saat mereka mengutuk dalam hati mereka. Melihat Wang Feng dengan jijik, Yun Xiao mencibir, kamu hanya akan melewati kami jika kami telah membuka cakra dan menunjukkan kekuatan lebih dari 1000 kati. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Sebuah cahaya hijau mekar dari cakra jantungnya saat dia berjalan maju dengan seringai dingin. Dengan setiap langkah yang dia ambil, cakra lain terbuka, memancarkan cahaya terang seperti awan berwarna-warni. Cakra akar, cakra sakral, cakra mahkota. Sinar cahaya memancar dari tubuhnya, menutupinya dalam berbagai warna dan membuatnya tampak seperti dewa. 7. Aku tidak percaya dia telah membuka ke-7 cakra. Bagaimana mungkin? Aku pikir dia adalah sampah. Kamu telah memberitahu aku bahwa pecundang terkenal sekarang hanya 1 langkah lagi dari alam asal. Wang Feng benar-benar tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa Yun Xiao mengandalkan beberapa pil atau teknik orang kuat untuk mengalahkan Lan Fei. Lagi pula sudah diketahui dunia bahwa dia tidak akan pernah bisa berkultivasi karena meridian yang rusak. Bagaimana dia bisa membuka meridiannya? Aku ingat keluarga Li pernah mengundang alkemis tingkat ke-4 untuk menyembuhkannya tetapi tidak berhasil. Sekarang perhatikan baik-baik. Pukulan dengan kekuatan lebih dari 1000 kati bukanlah apa-apa.
Yun Xiao tiba-tiba melangkah keluar dan tanah yang diaspal dengan batu berlian hancur dengan ledakan menjadi garis-garis yang tampak seperti jaring laba-laba. Dia bersandar perlahan lalu melemparkan tinjunya secepat kilat, mendaratkannya langsung di batu pengukur kekuatan. Boom! Suara ledakan keras terdengar di tengah arena saat kekuatan meledak menuju batu pengukur kekuatan. Di tengah tatapan kaget dan tumpul dari kerumunan, Yun Xiao perlahan menarik tinjunya. Penyok yang dalam seukuran semangka terlihat jelas di permukaan batu. Mustahil! Dia meninggalkan bekas di tanah dengan kakinya dan satu lagi di batu dengan tinjunya. Aku pikir ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang pejuang. Lihat tanda itu, bahkan seorang pejuang yang baru saja membuat terobosan tidak bisa melakukan itu. Dia pasti menggunakan semacam teknik bela diri. Banyak siswa merasa sulit untuk percaya, terutama mereka yang berasal dari kelas terkemuka. Mata mereka semua melebar, seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka bertemu Yun Xiao. Meskipun sudah siap secara mental, Han Bai dan Chen San masih sangat terkejut ketika mereka menyaksikan tubuh Yun Xiao memancarkan cahaya 7 cakra sebelum melemparkan pukulan dengan kekuatan lebih dari 1000 kati. Sementara itu, wajah Sang Guan King dan gengnya pucat pasi dalam menghadapi kekuatannya begitu kuat. Bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk menimbulkan masalah lagi? Aku tidak percaya kamu menyembunyikan kekuatanmu begitu dalam, Li Yun Xiao. Rusyu berteriak dengan penuh semangat. Orang dengan ekspresi paling tidak sedap dipandang di arena tidak lain adalah Wang Feng. Dia mengutuk Lan Fei di dalam hatinya karena tidak dapat merasakan kekuatan Yun Xiao yang sebenarnya. Apakah semua orang puas sekarang? Yun Xiao melihat sekeliling dengan dingin dan semua orang yang dia lihat menundukkan kepala. Akhirnya dia mengalihkan pandangannya pada Wang Feng dan mencibir, "Guru Wang, aku sangat sibuk dan akan pergi dulu." Rasanya seperti ditamparan di wajah. Wang Feng menjadi marah tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi dia berkata dengan mengejek, "Jangan berpikir kamu telah mencapai sesuatu yang hebat setelah membuka cakra. Biarkan aku memberitahu kamu ini hanya dasar seni bela diri." Yun Xiao memberinya tatapan menghina saat dia tertawa dan melangkah pergi. Itu membuat Wang Feng sangat marah sehingga ki primordialnya mendidih di dalam dirinya, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Yun Xiao. Sebaliknya, dia memaksa ki primordialnya ke kakinya menyebabkan tanah hancur. Tawa Yun Xiao tiba-tiba berhenti ketika dia mencapai tepi arena. Di depannya berdiri seorang pria berpakaian putih yang sedang menatapnya sambil tersenyum. "Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Lan Xuan, seorang siswa yang lulus dan pemimpin Gang Xuan." Begitu dia menyebut namanya, semua siswa di sekitarnya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Sebuah aura superioritas yang tidak bisa disembunyikan bermain di wajahnya. Dia penasaran, ingin melihat betapa lucunya ekspresi cemas dan panik itu ketika Yun Xiao mendengar namanya. Tapi dia segera kecewa. Yun Xiao telah melihat semua jenis postur, jadi dia menunjukkan jari telunjuknya dan berkata dengan jijik, "Anjing yang baik tidak menghalangi jalan." "Kamu!" Lan Xuan menjadi marah dan hampir batuk seteguk darah. Tidak ada siswa di akademi yang berani berbicara dengannya seperti itu. Apalagi di depan banyak orang. Kemarahannya keluar dari matanya, tetapi dengan cepat ditekan saat dia berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Namun tubuhnya semakin kaku dan tidak wajar. "Ya, aku tidak akan mempermasalahkan itu denganmu. Aku datang ke sini hari ini untuk saudara aku yang tidak berguna." Oh, seekor anjing besar datang setelah aku mengalahkan anjing kecil itu. "Kamu, apakah semua anggota keluarga Li tidak berbudaya sepertimu? Tidak berbudaya pantat aku setelah bertahun-tahun pertempuran antara keluarga kita dan kematian begitu banyak orang dan juga aku yang bahkan melumpuhkan adik laki-lakimu. Kamu mau berunding denganku? Jika kamu bukan idiot, kamu apa? Aku sudah muat dengan omong kosongmu, brengsek kecil. Aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." Lan Xuan tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya dan mengutuk dalam kemarahan. Hehehe, itu lebih seperti itu. Seorang bajingan akan selalu menjadi bajingan. Jadi mengapa postur? Aku tidak berdebat dengan kamu. Aku di sini untuk memberi kamu surat tantangan.
Wajahnya sangat marah saat dia mengeluarkan sebuah surat. Di permukaannya tertulis karakter tantangan dengan tinta emas dan melemparkannya ke Yun Xiao. Konfrontasi mereka segera menarik perhatian semua orang yang hadir pada penilaian Wang Feng. Mata mereka berbinar begitu mereka mendengar bahwa ada surat tantangan dan mereka semua menajamkan telinga mendengarkan dengan penuh perhatian. Lan Xuan mengangkat kepalanya dan mencibir. Itu bukan masalah besar ketika saudaraku dan kamu berkelahi. Itu tidak lain ada permainan antara anak-anak. Namun, saudara lelaki aku yang tidak berguna telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kegemparan. Ya, dia pantas dikeluarkan untuk itu. Tapi sebagai kakak tetuanya, aku tidak bisa begitu saja menutup mata padanya. Aku harus memberi kamu pelajaran. Di kejauhan, Wang Feng hampir batuk seteguk darah. Ketika dia mendengar itu, wajahnya memerah karena marah dan matanya menyemburkan api. Untuk mengimbangi dampak negatif dari insiden Lan Fei, dia diam-diam menyebarkan berita bahwa Lan Fei dianiaya dan dijebak oleh Yun Xiao. Tapi ketika banyak orang mulai mempercayainya, Lan Xuan benar-benar maju dan mengakui bahwa saudara yang memang melakukannya. Itu membuat semua usahanya sia-sia dan peluang Lan Fei untuk kembali ke akademi benar-benar hilang. Setelah itu, reputasinya di ibu kota hancur dan dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Lan Xuan di sisi lain telah mendapatkan reputasi yang baik dengan membela saudaranya. Ini tidak hanya akan membuat antek-anteknya lebih setia dan tunduk padanya, tetapi anggota keluarga Lan juga akan berpikir lebih tinggi darinya. Dia telah membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jadi Lan Fei yang melakukannya. Aku pikir dia dianiaya. Awalnya aku juga berpikir begitu, tetapi sekarang bahkan kakak tertuanya pun mengakuinya. Terakhir kali aku mandi di pemandian bersamanya. Itu membuatku bergidik untuk memikirkannya sekarang. Aku pikir kamu sebaiknya berhati-hati. Kamu adalah anggota geng Xuan. Geng Xuan, ada apa dengan Xuan Gang? Mengapa aku harus berhati-hati? Hehe, tidak ada. Aku baru saja mendengar bahwa kekhasan seperti itu tampaknya turun-temurun. Suara dari segala macam komentar menyebar di udara. Wang Feng sangat marah sehingga dadanya hampir meledak. Lan Xuan, kamu sangat kejam. Wajah Lan Xuan ditutupi dengan senyum kemenangan dan hatinya dipenuhi dengan begitu banyak kegembiraan sehingga seolah-olah bunga sedang mekar. Menunjuk jari ke Yun Xiao, dia berteriak dengan keras. Kamu memiliki 2 pilihan sekarang. Berlutut di sini dan bersumpah kamu tidak akan pernah menyentuh anggota keluargaku lagi. Dan membungkuk dan memberi jalan setiap kali kamu melihat anggota keluargaku di masa depan. Atau lawan aku dan biarkan aku melumpuhkan kamu sepenuhnya. Dan kemudian kamu akan berlutut dan memohon maaf kepada aku. Pikirkan lagi. Aku sarankan kamu memilih yang pertama. Karena tidak mudah bagi kamu untuk berkultivasi ke level kamu saat ini. Wah, ini sangat liar. Jika dia memilih yang pertama, bisakah dia tetap mengangkat kepalanya dan berdiri tegak di masa depan? Benar, tapi jika dia tidak memilih itu, dia akan menjadi daging mati melawan Lan Xuan. Apakah wajah atau hidup lebih penting? Itu semua tergantung pada pilihan Yun Xiao. Rushu bergegas sambil marah. Lan Xuan, kamu sudah keterlaluan. Kamu adalah siswa yang lulus. Dan aku mendengar kamu telah menjadi pejuang bintang 9. Hanya 1 langkah lagi untuk menjadi master bela diri dan bergabung dengan penjaga negara. Namun kamu menantang seorang pejuang magang yang bahkan bukan seorang pejuang. Apakah kamu tidak tahu malu? Yun Xiao mencibir ketika ada laki-lakinya gay dan memiliki kekhasan mencuri pakaian dalam perempuan. Kakak laki-laki tidak jauh dari itu. Apel tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya dan sejak kapan keluarga Lan merasa malu? Sekian.